sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ma'asyiral muslimin as-shaimun was-shaimat rahimakumullah. Marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menjalankan ibadah puasa 1 pekan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian puasa dan ibadah yang menyertainya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah uswah hasanah bagi kita, terutama dalam menjalankan ibadah puasa. Pada kajian bulanan yang dilaksanakan setiap Ahad ketiga, kita sudah membahas 2 ayat pertama dari ayat-ayat puasa, yaitu ayat ke-183 dan ayat ke-184. Subuh hari ini hingga syuruk nanti kita akan bahas ayat selanjutnya, yaitu ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumusy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Kita akan bahas ayat ini dalam 10 pokok bahasan. Yang pertama, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Jadi ayat ini diawali dengan Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Hubungannya dengan ayat-ayat sebelumnya, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ke-183 mewajibkan ibadah puasa, belum menyebutkan kapan puasa itu diwajibkan. Kemudian pada ayat berikutnya Allah hanya menyebut ayyaman ma'dudah. Puasa yang diwajibkan itu dalam beberapa hari yang sudah ditentukan. Beberapa hari yang sudah ditentukan itu masih belum jelas. Maka ayat ini kemudian menyebutkan lebih tegas bahwa yang diwajibkan dalam beberapa hari itu dalam 1 bulan, yaitu bulan Ramadan. Apakah 29 hari ataukah 30 hari? Karena umur bulan dalam kalender Islam hanya 2 itu. Nabi mengatakan asyhuru hakada wa hakada wa hakada. Jadi bulan itu ada 30, 30, 29. Untuk tahun ini yang mulai puasa hari Sabtu, insya Allah akan berpuasa 30 hari berdasarkan hisab. Tapi berdasarkan ru'yat dan keputusan pemerintah, maka dimulai puasa hari Ahad tanggal 3 April, sehingga jumlah puasanya 29 hari. Mungkin di antara jamaah ada yang ikut yang pertama berdasarkan putusan Tarjih Muhammadiyah. Mungkin juga ada yang ikut pemerintah. Kalau Pak Imam kita ini ikut Gus Yakut kayaknya. Jadi Syahrul Ramadan ada 29 hari atau 30 hari. Nah, Ramadan itu bukan penamaan Islami. Ramadan itu penamaan yang sudah ada sebelum Nabi diutus sebagai Nabi. Jadi penamaan Ramadan ini
lebih bersifat penamaan alami, karena Ramadan itu berasal dari kata romdo, kemudian ditambah alif dan nun sehingga menjadi Ramadan, yang artinya al-hararah, panas yang menyengat. Jadi ketika awal mula penamaan Ramadan itu, suasana alam pada saat itu sangat panas dan menyengat, sehingga dinamakanlah Ramadan. Demikian juga dengan bulan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Penamaan Rabi bersamaan dengan situasi alam yang sedang mengalami musim semi, sehingga dinamakan Rabiul Awal atau Rabiul Akhir. Ada juga Jumadil Ula, Jumadil Akhir. Penamaan Jumadil Ula atau Jumadil Akhir karena pada saat itu suasana alam dalam keadaan air yang membeku, jumud, sehingga dinamakan ada Jumadil Ula, ada Jumadil Tsaniyah atau Jumadil Akhir. Jadi penamaannya penamaan yang bersifat alami, sudah lebih dulu ada sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam Islam, Ramadan menjadi istimewa setidak-tidaknya dalam 3 hal. Yang pertama, di bulan ini Allah khususkan puasa sepanjang bulan. Jadi tidak ada satu hari pun di bulan Ramadan tidak puasa. Mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan wajib puasa. Yang kedua, Ramadan menjadi mulia karena Allah pilih sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Dan yang ketiga, Ramadan menjadi mulia dan istimewa karena di bulan ini, khususnya di 10 hari terakhir, Nabi menyuruh kita untuk mencari suatu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Sekalipun wahyu sudah tidak turun lagi dengan wafatnya Rasulullah, tetapi malam itu tetap ada. Para sahabat tetap beriktikaf setelah Nabi wafat. Istri-istri beliau juga tetap beriktikaf ketika Nabi sudah wafat, dalam rangka untuk mencari malam kemuliaan Lailatul Qadar. Inilah Ramadan, bulan ke-9 dalam urutan tahun Hijriah. Yang kedua, alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan yang Allah pilih untuk diturunkannya Al-Quran. Dan lebih khusus lagi, di dalam Ramadan itu Allah pilih satu malam yang lebih baik dari 1000 malam untuk diturunkan Al-Quran. Dalilnya adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu di malam kemuliaan. Tapi yang dimaksud di sini adalah ibtida'u nuzulihi, permulaan diturunkannya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Diturunkan sekaligus jumlatan wahidah 30 juz. Itu terjadi di malam Lailatul Qadar. Permulaan turun kepada Nabi juga terjadi di bulan Ramadan. Ibnu Katsir menyebutkan tanggalnya 17 Ramadan, sehingga diperingati sebagai nuzulul Quran. Kalau kita coba cermati kemuliaan Al-Quran ini, Allah yang Maha Mulia menurunkan kitab yang mulia, yaitu Al-Quran, dibawa oleh malaikat yang paling mulia. Jadi pengantarnya adalah malaikat yang paling mulia, yaitu malaikat Jibril. Diterima oleh manusia yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dipilih bulan yang paling mulia untuk diturunkan pertama kali, yaitu bulan Ramadan. Dan dipilih lagi satu malam yang paling mulia dan keutamaannya lebih baik dari 1000 bulan, khairum min alfi syahr, yaitu malam kemuliaan Lailatul Qadar. Maka insya Allah orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, baik membacanya, menghafalnya, mentadabburi ayat-ayatnya, mendakwahkannya, menghadiahkan seseorang Al-Quran, membantu para ustazah yang mengajarkan Al-Quran, membantu santri-santri tahfidz, pembangunan rumah-rumah tahfidz misalnya, insya Allah akan jadi mulia karena kemuliaan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Yang ketiga, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita cukupkan sampai wa bayyinatin minal huda. Ayat ini menjelaskan tentang Al-Quran sebagai petunjuk bagi segenap manusia. Walaupun kitab sebelumnya juga, yaitu Taurat dan Injil, juga disebut sebagai hudal linnas. Kita temukan dalam surat Ali Imran, wa anzalna at-taurata wal injila min qabli hudal linnas. Jadi baik Al-Quran, Taurat, Injil juga menjadi hudal linnas. Jadi petunjuk bagi segenap manusia, muslimkah dia ataukah bukan, bisa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi yang memperhatikan dan betul-betul menjadikan Al-Quran hanyalah orang-orang yang bertakwa. Karena itu di awal surat Al-Baqarah juga kita temukan ungkapan hudan lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Jadi ada hudan linnas, ada hudan lil muttaqin. Kenapa setelah kata hudan linnas masih ada kata huda wa bayyinatin minal huda? Para ulama menjelaskan sekurang-kurangnya 3 pemahaman. Yang pertama, huda bisa huda al-bayyin, petunjuk yang jelas, bisa juga ada petunjuk yang masih perlu penjelasan-penjelasan lebih detail. Maka ada hudan linnas, ada hudan bayyinatin minal huda. Jadi ada petunjuk yang sudah jelas, siapapun bisa paham. Tapi ada petunjuk yang masih perlu dijelaskan lagi. Atau dalam istilah ulumul Quran, ada ayat-ayat muhkamat, ada ayat-ayat mutasyabihat. Penjelasan kedua, kenapa ada hudan lagi setelah hudan linnas? Bahwa hudan linnas itu mencakup Taurat dan juga Injil. Sedangkan wabainatin minal huda itu lebih merujuk kepada Al-Quran yang lebih detail lagi penjelasan tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang ketiga, hudal linnas wabainatin minal huda, bahwa hudal linnas itu petunjuk-petunjuk yang bersifat pokok, usuluddin, dan wabainatin minal huda, petunjuk-petunjuk yang bersifat furu'iyah, cabang-cabang dari yang pokok tadi. Nah, itu yang ketiga. Kemudian Al-Furqan, yang keempat wal Furqan. Al-Quran disifati sebagai Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dengan yang buruk atau yang salah. Kalau kita merujuk pada surat Al-Anbiya, Taurat juga disebut Al-Furqan. Walaqad ataina Musa wa Haruna Al-Furqan. Telah kami berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan, yaitu Taurat. Namun secara umum perwujudan kefurqanan
Al-Quran bisa kita temukan secara sederhana. Ketika Al-Quran terbiasa menjelaskan sesuatu, maka dia akan menjelaskan kebalikannya. Jadi kalau Al-Quran menjelaskan neraka, maka berikutnya dia akan menjelaskan surga. Ketika Al-Quran menjelaskan orang-orang kafir, maka berikutnya Al-Quran akan menjelaskan orang-orang mukmin. Untuk apa? Untuk memberi pembeda bagi pembaca Al-Quran, mana yang dia harus ikuti dari penjelasan yang berlawanan itu. Ambil contoh misalnya surat Al-Bayyinah. Allah berfirman dalam ayat ke-6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina biha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik dari ahlul kitab maupun orang-orang musyrik, nanti mereka berada di neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Merekalah seburuk-buruk makhluk. Setelah itu Al-Quran menjelaskan orang beriman. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang yang beramal soleh, maka mereka adalah sebaik-baik makhluk. Jadi sebelumnya Al-Quran mengatakan syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Kemudian berikutnya Al-Quran mengatakan khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Kemudian baru menyebutkan apa balasan sebaik-baik makhluk itu. Jazaa'uhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Atau contoh lain, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadza qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin qila dukhulu abwaaba jahannama khalidina fiha wa bi'sa mathwal mutakabbirin. Nah, ini menjelaskan orang-orang kafir digiring ke dalam neraka. Setelah itu dengan kalimat yang hampir mirip, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, dan seterusnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, biasanya Al-Quran menjelaskan sesuatu, maka akan menjelaskan kebalikannya. Contoh lain satu lagi dalam surat Al-Ghasyiyah. Keadaan orang kafir dengan wajah tertunduk lesu, dengan keadaan orang mukmin dengan wajah yang menyenangkan. Wujuh yauma idzin khasyi'ah amilatun nasibah tasla nar hamiyah tusqa min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dori la yusmin wa la yughni min ju'. Keadaan orang-orang kafir. Kemudian Allah menjelaskan keadaan orang-orang beriman. Wujuhun yauma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufa wa zarabiyu mabthutha.
Jadi inilah perwujudan Furqan Al-Quran, supaya pembaca Al-Quran itu bisa memilih, bisa menimbang-nimbang, saya ikut yang mana, saya ini golongan yang mana. Karena itulah mudah-mudahan dengan kita tadabbur Al-Quran, kita akan memilih golongan orang-orang beriman, orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam rahmatnya, yaitu surganya. Kemudian yang kelima dari ayat tadi ada potongan ayat faman syahida minkumus syahra falyasum. Siapa yang menyaksikan, terjemahan secara letterlek adalah menyaksikan. Tapi yang dimaksud menyaksikan ini adalah hadir, sehat, tidak bepergian. Karena kalau diartikan hanya menyaksikan, musafir juga menyaksikan kehadiran bulan Ramadan, menyaksikan kehadiran bulan Ramadan. Jadi maksud syahidah di sini adalah hadir, mukim, sahih, sehat, ya. Tidak bepergian, tidak sakit. Itu maksudnya menyaksikan. Falyasum, hendaklah berpuasa di bulan itu. Ini sebenarnya menghapus keberlakuan memilih antara berpuasa atau membayar fidyah. Jadi sebelum ayat ini turun, kaum muslimin di awal-awal pensyariatan puasa masih boleh memilih antara berpuasa atau bayar fidyah, bayar tebusan. Baik itu dia kuat puasa maupun tidak kuat puasa. Kira-kira Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau keberlakuannya masih dilanjutkan sampai sekarang, Bapak Ibu pilih puasa atau bayar fidyah? Ingat, Al-Quran mengedukasi di akhir ayat 184, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Memilih puasa, kalian memilih puasa daripada membayar fidyah, itulah yang lebih baik kata Al-Quran. Sehingga para sahabat pada saat itu lebih banyak yang memilih berpuasa daripada bayar fidyah. Karena Allah mengakhiri ayat 184 itu dengan pernyataan kalian memilih puasa itu lebih baik jika kalian mengetahuinya. Itu artinya bahwa banyak hal tentang keistimewaan puasa ini yang belum kita ketahui. Dan itu menjadi kenyataan ketika seseorang tidak tahu keutamaan puasa, tidak banyak tahu tentang puasa, lebih cenderung untuk tidak puasa. Atau mungkin dia berpuasa di awal-awal, kemudian dengan begitu mudah membatalkan puasanya, begitu mudah mokel, ya. Karena tidak tahu keistimewaan ibadah puasa. Nah, inilah pentingnya dakwah tentang puasa, supaya tidak ada lagi saudara kita yang muslim tidak menjalankan ibadah puasa. Betapa banyak yang muslim mengaku sebagai Islam tidak puasa, padahal Allah mewajibkannya, dan tidak tampak uzur-uzur syar'i pada dirinya sehingga boleh tidak berpuasa. Nah, inilah pentingnya kita mendakwahkan agar teman-teman kita yang tidak berpuasa itu kita sampaikan kehebatan dan keistimewaan ibadah puasa. Di antaranya mendatangkan ampunan atas dosa kita yang telah lalu. Nabi SAW mengatakan, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan berharap pahala hanya dari sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ketika seorang sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah meminta sebuah amalan untuk dilakukan dalam kehidupannya, apa kata Nabi?
memberi nasihat Abu Umamah Al-Bahili, alaika bis-shaum fa innahu la idla lahu. Hendaklah kamu berpuasa, karena puasa itu tidak ada bandingannya. Inilah yang terngiang di Abu Umamah Al-Bahili, sehingga beliau baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah banyak melakukannya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dengan berlakunya ayat ini, maka hukum pada ayat ke-184 tidak berlaku lagi, yaitu kebolehan memilih antara puasa atau bayar fidyah. Tapi tidak dihapus secara total. Ada orang-orang yang masih dibolehkan membayar fidyah karena memang betul-betul tidak kuat berpuasa. Menurut Ibnu Abbas, mereka adalah asy-syaikhul kabir wal mar'atul kabirah, orang yang sudah sangat sepuh, baik laki-laki maupun perempuan. Dia tidak bisa puasa Ramadan, tidak bisa juga mengganti di luar Ramadan. Lantas bagaimana kalau tidak diberlakukan fidyah? Jadi hukumnya terbatas pada orang yang mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa karena usia yang sudah sangat renta, maka merekalah yang membayar fidyah. Termasuk dalam hal ini adalah orang sakit yang tidak kunjung sembuh, sakitnya menahun, sakitnya berkepanjangan, tergeletak di ICU atau terus diimpus, tidak jelas kapan sembuhnya. Maka orang ini juga termasuk yang tidak mampu untuk berpuasa, sehingga kewajiban mereka membayar fidyah. Bagi yang masih bisa mengganti di bulan yang lain, maka mereka boleh berbuka ketika ada uzur syar'i, kemudian wajib mengganti di hari lain di luar Ramadan sebelum datang Ramadan berikutnya. Jadi faman syahida minkumus syahra falyasum, ayat yang menghapus keberlakuan hukum antara memilih puasa atau memilih membayar fidyah. Karena itu jangan lagi diamalkan bayar fidyah tidak puasa. Itu berlaku untuk orang tua yang tidak kuat puasa atau orang sakit yang sakitnya menahun. Salah satu pendapat tentang ibu hamil dan menyusui, termasuk pendapat tarjih Muhammadiyah, ketika seorang ibu hamil datang kepada Ibnu Abbas menanyakan kondisinya, kemudian dikaitkan dengan puasa Ramadan, Ibnu Abbas mengatakan, anti bimanzilatil lati la tuti fa'alaiki al-fida wala qada'a alaiki. Anda wahai ibu yang sedang hamil, kedudukan Anda sama dengan orang yang tidak kuat berpuasa. Anda wajib membayar fidyah dan tidak ada kewajiban bagi Anda untuk mengqadha. Atas dasar hadis itu, putusan tarjih Muhammadiyah dalam kitab puasa membolehkan ibu hamil dan menyusui untuk tidak berpuasa dan membayar fidyah. Ada pendapat lain yang menyamakan antara ibu menyusui dan ibu hamil dengan orang yang sakit, sehingga dia nanti bukan bayar fidyah tapi mengqadha di hari yang lain. Wallahu a'lam, mana yang benar dari pendapat-pendapat itu Allah yang Maha tahu. Kemudian berikutnya yang keenam, diulangi lagi ayat yang sudah ada di ayat ke-184. Wa man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Kenapa diulangi? Karena sebelumnya tadi dikatakan ada penghapusan hukum di ayat sebelumnya. Supaya terkesan tegas mana yang dihapus, maka yang tidak dihapus disebutkan lagi, bahwa yang sakit atau yang dalam perjalanan dibolehkan berbuka, tapi wajib mengganti di hari yang lain.
penyebutan marid untuk mengatakan bahwa sakit yang tidak berpengaruh kalau dia berpuasa. Sakit yang tidak berpengaruh kalau dia berpuasa itu tetap puasa, sehingga menyebut kata marid ya. Sementara berikutnya au ala safar, tidak menyebut musafir. Kenapa tidak menggunakan kata musafir saja? Kenapa menggunakan ala safar? Karena yang disebut musafir boleh yang terus berjalan, boleh yang singgah. Misalnya ada orang musafir singgah di Jakarta. Singgahnya itu kan tidak memberatkan kalau dia puasa, maka singgahnya itu tetap diwajibkan berpuasa. Ketika melanjutkan perjalanan lagi misalnya ke Aceh atau ke Medan misalnya, nah disitulah dia dibolehkan untuk berbuka. Tapi kalau dia singgah tidak berada dalam perjalanan, maka tetap diwajibkan berpuasa karena tidak berpengaruh apa-apa terhadap safarnya. Karena itu tidak menggunakan kata musafir, tapi menggunakan kata ala safar, sedang dalam perjalanan, bukan sedang singgah. Karena yang singgah juga tetap disebut musafir. Jadi orang-orang ini diwajibkan oleh Allah untuk mengganti di hari lain. Penggantian ini jangan dilihat sebagai beban, tapi penggantian ini harus dilihat sebagai kasih sayang dari Allah. Bahwa dengan mengganti di hari lain berarti dia menyempurnakan ibadah puasa. Karena ketika di Ramadan masih kurang, mungkin kurang 3 hari karena dia bepergian atau karena dia sakit. Mungkin yang ibu-ibu karena haid kurang 7 hari misalnya. Jadi harus diganti 7 hari itu di hari yang lain sebelum masuk Ramadan berikutnya. Tapi seringkali banyak kaum muslimin lupa akan hutang puasanya, sehingga masuk puasa berikutnya masih punya hutang puasa. Padahal hutang kepada Allah itu jauh lebih wajib untuk dibayar. Kepada manusia saja wajib bayar hutang, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masa membayarnya cukup panjang, dari bulan Syawal sampai bulan Sya'ban. Bahkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika di Ramadan mengalami haid sebagaimana umumnya wanita, beliau mengganti puasanya atau mengqadha puasanya di bulan terakhir, yaitu bulan Sya'ban, karena kesibukan yang beliau alami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin banyak yang contoh akhirnya kebablasan. Nah, lebih cepat lebih baik sebenarnya. Dan ungkapan yang mengatakan nggak boleh puasa sunnah sebelum membayar puasa wajib sudah tentu tidak tepat, karena Allah membolehkan mengganti di hari lain sepanjang 1 tahun itu atau 11 bulan itu sebelum masuk Ramadan berikutnya. Jadi kalau ingin puasa Syawal dulu masih punya hutang, ya nggak apa-apa. Syawal waktunya sempit, hanya 29 atau 30 hari, dikurangi hari pertama Syawal tidak boleh puasa, dan ada perintah untuk puasa 6 hari walaupun hukumnya sunnah. Tapi kalau puasa Ramadan digabung dengan puasa 6 hari di bulan Syawal dianggap sebagai puasa setahun. Karena 1 hari puasa dianggap 10, 1 bulan puasa berarti dianggap 10 bulan, sisa 2 bulan 60 hari. Puasa 6 hari berarti sama dengan 60 hari atau 2 bulan. 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 1 tahun. Karena itu Nabi mengatakan, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal, maka seakan-akan dia puasa setahun. Jadi yang masih punya hutang masih boleh untuk puasa sunnah. Tapi supaya dia tidak kebablasan nanti sampai akhir Sya'ban, maka sebaiknya ketika ada kesempatan dia ganti puasanya, baik itu berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Tidak ada kewajiban berturut-turut, boleh dipisah-pisah, mungkin 1 pekan 1 hutang ya,
atau 1 bulan 1 hutang, nggak apa-apa ya. Dan kalau puasa qada Ramadan ini masuk kategori puasa wajib, sehingga niatnya harus ditetapkan di malam hari. Kalau puasa sunnah niatnya di malam hari dan boleh juga di pagi hari. Itu beda antara puasa wajib dan puasa sunnah. Kenapa Allah masih mengulangi penjelasan tentang orang sakit dan orang yang dalam perjalanan? Karena setelah itu Allah ingin menegaskan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Kalau seandainya Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra saja, berhenti sampai di sini, ada kemungkinan Allah masih menginginkan kesulitan di kesempatan yang lain. Tapi Allah mengatakan lanjutannya, wala yuridu bikumul usra. Apa maknanya? Bahwa betul-betul Allah menginginkan kemudahan dalam syariatnya. Tapi kenapa masih banyak yang tidak puasa? Apakah berat berpuasa itu? Konsekuensi puasa memang lapar. Konsekuensi puasa itu memang ada rasa haus, lemas. Itu konsekuensi puasa. Tapi disinilah Allah inginkan kita merasakan saudara-saudara kita yang tidak hanya dari subuh sampai maghrib tidak makan, bisa jadi berlanjut sampai hari berikutnya tidak makan karena tidak punya makanan. Untuk merasakan hal itu supaya punya empati, sehingga ajaran Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat memberi makan orang miskin. Dan salah satu upaya untuk itu dilatih, dirasakan. Begitulah rasanya lapar, begitulah rasanya haus. Karena itu doa berbuka itu apa? Zahabaz zoma, telah hilang haus dan lapar. Wa batallatil uru, telah basah kerongkongan. Wa thabatal ajru, insyaallah semoga pahala juga sudah ditetapkan. Kemudian Allah mengatakan walitukmilul iddata, hendaklah kalian menyempurnakan bilangan puasa. Artinya karena syariat puasa itu 1 bulan penuh Ramadan, maka jangan puasa setengah bulan, jangan puasa 1 pekan, sempurnakan. Termasuk mana menyempurnakan iddah di sini adalah yang masih punya hutang-hutang setelah Ramadan, sempurnakan. Jangan sampai hutangnya dibiarkan berlalu begitu saja sampai datang Ramadan berikutnya. Karena ada kebaikan dengan menyempurnakan hutang puasa itu. Kemudian yang ke-9 pelajaran kita dari ayat ini adalah walitukabbirullah ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan Allah atas petunjuk yang telah diberikan kepada kalian. Ini maknanya bahwa akhir Ramadan, setelah matahari terakhir terbenam di bulan Ramadan, kita diperintahkan untuk banyak-banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahi. Terus sepanjang malam itu sampai nanti kita sholat id, mengagungkan Allah karena petunjuknya yang telah diberikan kepada kita, termasuk petunjuk selama bulan Ramadan itu. Kemudian yang terakhir, yang ke-10, wala'allakum tashkurun. Ada satu kaidah dalam tafsir, kalau di dalam Al-Quran itu ada kata la'alla, baik itu la'allakum, la'allahu, setelah didahului perintah, sebelum ayat la'alla itu ada perintah atau mengandung makna perintah, maka arti la'alla itu adalah agar menjadi. Berarti la'allakum tashkurun, agar kalian menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur atas apa? Bersyukur atas syariat puasa. Bersyukur bahwa puasa dijadikan sarana untuk menjadi orang bertakwa. Bersyukur bahwa puasa itu nggak lama-lama amat, hanya 1 bulan, hanya 29 hari, hanya 30 hari.
Bahkan bukan 1 bulan penuh, tapi hanya antara fajar ke maghrib. Jadi tidak sepanjang hari, sepanjang malam. Bersyukur bahwa masih ada rukhsah bagi yang sakit yang bepergian. Bahkan yang sama sekali tidak kuat puasa masih ada rukhsah lain, yaitu bayar fidyah, gak usah mengganti. Bersyukur bahwa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan sehingga menambah kemuliaan Ramadan, dan Ramadan menjadi syahrul Quran. Bersyukur bahwa Al-Quran dijadikan hudan linnas, petunjuk bagi manusia, dan yang mampu mengambilnya sebagai petunjuk adalah orang-orang bertakwa, hudan lil muttaqin. Bersyukur bahwa Al-Quran dijadikan sebagai furqan, pembeda yang hak dan yang batil. Bersyukur bahwa Allah sesungguhnya menginginkan kemudahan bagi hamba-hambanya, tidak menginginkan kesulitan. Bersyukur ketika mampu menyempurnakan ibadah puasa itu, baik yang di bulan Ramadan mampu disempurnakan karena tidak ada halangan syar'i apapun, maupun yang ada halangan syar'i kemudian menggantinya di luar Ramadan. Dan bersyukur dimudahkan melafazkan takbir di malam hari raya Idul Fitri sampai terlaksananya sholat Id. Inilah saya kira yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita tingkatkan ketaatan kita di bulan Ramadan ini, terutama lewat puasa. Mari kita sampaikan kepada kawan atau kerabat kita yang belum berpuasa supaya bisa berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.